Mengejutkan? Hari ini ada 3 berita terbaru dan terupdate tentang Prabowo dan Gibran. Silahkan simak baik-baik, inilah berita yang pertama. Gerindra bicara 15 tahun penantian Prabowo jadi presiden, yakin 2024 tercapai. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan pihaknya telah menanti selama 15 tahun untuk melihat Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menjadi presiden. Muzani meyakini dan berdoa bahwa penantian tersebut akan terwujud pada Pilpres 2024 mendatang. Muzani menjelaskan, kekuasaan yang akan Prabowo gunakan sebagai presiden apabila mendapat mandat rakyat, akan digunakan sepenuhnya untuk membela kepentingan rakyat, utamanya, kata dia, menghilangkan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan kaum kecil seperti petani, nelayan, buruh, pedagang, dan tenaga honorer. Itulah Gerindra, kita harus memperjuangkan aspirasi dari rakyat-rakyat kecil seperti mereka yang selama ini tidak mendapat kesejahteraan yang layak. Maka jika ada orang di Gerindra tidak punya niat baik untuk itu, bukan di Gerindra tempatnya. Kalau Anda punya tujuan memperkaya diri, silakan tinggalkan Gerindra, tuturnya. Dan Pak Prabowo tidak bergeser sedikitpun komitmennya untuk membela orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan, itu tidak bergeser sedikitpun meski beliau dan Gerindra saat ini berada dalam kekuasaan eksekutif, sambung Muzani. Oleh karena itu, Muzani meminta kader dan caleg Gerindra di setiap tingkatan untuk masif mengkampanyekan Prabowo Gibran Raka Buming Raka. Dia turut meminta mereka sekaligus mensosialisasikan apa yang menjadi program Prabowo Gibran jika terpilih menjadi Presiden Wapres. Misalnya seperti pemberian makan siang dan susu gratis, mengatasi kelangkaan pupuk, dana abadi pesantren, serta mewujudkan swasembada pangan, air, dan energi. Pak Prabowo juga akan melanjutkan dan memperluas program PKH untuk membantu rakyat miskin. Pak Prabowo akan melanjutkan dan meningkatkan cakupan serta nilainya BLT, dana desa ditingkatkan, dan realisasi dana abadi pesantren dan pembagian susu dan makan siang gratis. Ini bagian dari ikhtiar Pak Prabowo untuk memperkuat anak-anak kita dan menjadikan generasi bangsa kita yang unggul menuju Indonesia Emas 2045. Muzani berpesan agar Prabowo Gibran harus menang di Kalbar. Dia meminta agar kader mengkampanyekan Prabowo Gibran sampai ke desa-desa pelosok yang terdalam. Itulah berita yang pertama. Sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Prabowo Gibran siap debat pakai bahasa Inggris, kata jubir Anies, justru untungkan Amin. Juru bicara Anies Baswedan, Billy David Nerotumilena, menanggapi soal debat Capres-Cawapres menggunakan bahasa Inggris yang sempat disinggung tim kampanye nasional, TKN, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Menurut Billy, debat menggunakan bahasa Inggris justru menguntungkan pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Menurut kami, kalau ada debat dengan menggunakan bahasa Inggris itu justru menguntungkan untuk Amin, dan kami siap untuk itu, kata Billy kepada wartawan. Billy menyatakan debat menggunakan bahasa Inggris mungkin saja terjadi. Dia memandang, debat Capres-Cawapres menggunakan bahasa asing termasuk ke dalam sebuah inovasi. Inovasi diperbolehkan, termasuk dalam bahasa asing atau bahasa Inggris yang secara spesifik, ujar Billy. Billy justru mendorong inovasi semacam itu diterapkan. Meski begitu, keputusan sepenuhnya diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, KPU. Kembali Amin menegaskan kesiapannya apapun yang diputuskan oleh KPU selama merujuk kepada ketentuan yang berlaku, ucap Billy. Tim Kemenangan Nasional Prabowo Gibran siap debat Cawapres pakai bahasa Inggris tanpa teks. Sebelumnya, Sekretaris Tim Kampanye Nasional, TKN, Nusron Wahid menegaskan, pasangan Prabowo Gibran siap berdebat dengan format manapun yang ditentukan sesuai aturan KPU. Bahkan, pihaknya siap bila format debat Cawapres menggunakan bahasa Inggris tanpa bawa teks. Secara prinsip paslon kami siap debat dengan aturan dan ketentuan yang dibuat KPU, apapun format yang ditentukan. Bahkan andai KPU menentukan demi kepentingan diplomasi internasional, misal debat antara Cak Imin, Mas Gibran, dan Pak Mahfud dengan bahasa Inggris dan tanpa bawa teks pun, kita siap, tapi kami tidak mengusulkan itu, ucap Nusron. Nusron dalam hal ini merespons isu yang kerap menyudutkan pasangan Prabowo Gibran sebagai pihak yang menginginkan perubahan format debat Capres-Cawapres pada Pilpres 2024. Padahal, sudah ketahuan pihak mana yang mengusulkan format debat itu. Alhamdulillah, sekarang sudah ketahuan Ceto Welo-Welo, alias sudah terang benderang.
sudah ketahuan pihak mana yang mengusulkan perubahan format debat, dan itu bukan dari pepasangan Prabowo-Gibran, tutur Nusron. Menurut Nusron, hal ini makin menambah bukti banyaknya tuduhan salah alamat yang dialamatkan kepada pasangan Prabowo-Gibran. Kubu Prabowo-Gibran sebut Timnas Anies Muhaimin yang minta debat Cawapres ditiadakan. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional, TKN Prabowo-Gibran, Grace Natali menyebut bahwa pihak yang mengusulkan meniadakan debat Cawapres itu adalah dari tim pasangan calon nomor urut 1, Anies Muhaimin, Amin. Hal ini disampaikan Grace Natali saat mendampingi Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaesang Pangarep bertemu komunitas warga Tionghoa dan Forum Kerukunan Umat Beragama di Kota Kediri, Jawa Timur, Minggu tanggal 3 Desember tahun 2023. Yang pertama kali meminta untuk ditiadakan justru dari paslon nomor 1 dan minutes of meetingnya ada di grup karena kami cukup rajin untuk mencatat, kata Grace. Grace mengaku, prihatin dengan banyaknya framing oleh warganet di media sosial tentang tidak adanya debat Cawapres justru menguntungkan Gibran. Wakil Ketua Dewan Pembina PSI itu pun mempersilakan publik dan media untuk meminta Komisi Pemilihan Umum membuka isi rapat yang digelar pada tanggal 29 November tahun 2023. Sekarang kan masih diskusi dan diputuskan debat Cawapres tetap ada. Tetapi narasi atau framing yang minta itu menguntungkan kepentingan Mas Gibran, itu sama sekali misleading dan sangat ngawur karena yang meminta untuk ditiadakan adalah paslon nomor 1. Silakan dicek ke KPU. Ada minutes of meetingnya, terang dia. Dia merasa prihatin dengan dampak yang terjadi di media sosial akibat framing tersebut. Bahwa hari-hari ini tokoh masyarakat bersuara di medsos tanpa ngecek sudah membuat meme dan memframing seolah-olah ini untuk keuntungan Mas Gibran, tapi ternyata yang mengusulkan dari paslon yang lain, katanya. Oleh karena itu, Grace mengingatkan masyarakat untuk mengecek kembali kebenarannya. Jadi, cek and recheck. Jangan mudah termakan framing negatif karena ini bagaimanapun kompetisi ya. Ada orang-orang yang ingin menang dengan cara apapun, tutur Grace. Itulah berita yang kedua. Sekarang Mimin bacakan berita yang ketiga. Kata pakar, lembaga survei dapat pesanan menangkan Prabowo Gibran. Pengamat politik Ikrar Nusa Bakti tidak percaya hasil survei yang menempatkan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di peringkat pertama. Menurut dia, banyak lembaga mendapat bayaran untuk mendukung pemenangan paslon nomor urut 2 tersebut. Pertama, memang ada lembaga-lembaga survei yang diminta untuk mengunggulkan pasangan tertentu. Dalam hal ini Prabowo Gibran melalui hasil surveinya, ungkap Ikrar. Tidak hanya itu, Ikrar mengeklaim cara-cara klandestin juga digunakan demi memastikan hasil survei sesuai dengan keinginan mereka. Misalnya, ketika si pemesan sudah mengetahui daerah mana saja yang akan menjadi sampel survei lembaga tertentu, maka di daerah-daerah itu akan diturunkan para pelaku lapangan untuk memberikan bantuan seperti sembako pada masyarakat dengan arahan mendukung Prabowo Gibran, ungkap Ikrar. Dia berpandangan survei-survei itu dibuat untuk meyakinkan pemilih bahwa Prabowo Gibran adalah yang terbaik. Ketika hampir semua lembaga survei menunjukkan hasil serupa dengan dukungan data yang tampak akurat, para pemilih kemungkinan akan terpengaruh dalam menentukan pilihannya, ujar Ikrar. Sebelumnya, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto bicara soal elektabilitas Ganjar Pranowo Mahfud MD yang menurun di beberapa survei. Hasto menyebut hasil survei Capres seperti putusan Mahkamah Konstitusi, MK, yang bisa diintervensi. Itu survei dipakai sebagai bandwagon efek, survei sebagai alat pemenangan. Kalau mau survei diintervensi dulu. Kalau keputusan MK saja bisa diintervensi istana, masak survei tidak, kata Hasto seperti dikutip dalam keterangan tertulisnya.